Saat beragama hanya penuangan simbolik dianggap sudah beragama, hanya budaya. Bagaimana supaya agama kita tidak menjadi agama budaya? Permasalahan yang kesekian kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Kita pertama memposisi menempatkan sadar sebagai hamba yang fakir, berproses kembali kepada Tuhan di semua aktivitas yang kita lakukan, bagaimana supaya dalam ridho dan maghfirahnya, dalam ampunannya, semoga dalam syafaatnya, dan mendapatkan beri-beri pangestu guru wasito. Kedua, selawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, di situasi dan kondisi yang mengembang saat ini, budaya kebenaran, budaya keberagamaan, budaya tata kelola kehidupan kita memang memerlukan satu. Kita nggak bisa menyalahkan sana sini dan sebagainya, tapi yang jelas pada saat segala sesuatu tatanan awalnya itu disorientasi, saat sebuah tatanan awalnya itu bias orientasi, saat awalnya itu rumusan-rumusan tentang kebenaran yang akan membentuk kepribadian seseorang, rumusan-rumusan konsep tentang kebenaran yang ini sejauh mana dapat terekam di dalam benak yang mempengaruhi pikiran dan berdampak pada tindakan. Pada saat awalnya itu tidak tepat, apalagi salah. Pada saat awalnya itu salah, pada saat perilakunya sudah membumi, orang akademik mengatakan dialektika kehidupan akibat sebuah kesalahan orientasi, maka akan penetapan program selanjutnya, langkah-langkahnya juga akan terjadi distorsi, pembenahannya akan sangat sulit, pembenahannya akan sangat berat. Contoh, saat gue dididik oleh sistem yang disorientasi, kemudian didikan yang kamu terima, didikan yang kita terima itu sudah kita tempatkan sebagai kebenaran, padahal awalnya pembenaran. Maka untuk pada saat kita telah tahu tentang kebenaran, karena kita telah terbiasa melakukan aktivitas dari hasil pembenaran, sehingga sudah kita anggap sebagai kebenaran, maka membenahinya akan sangat terasa sulit, berat. Akan sangat sulit dan berat. Dapat merubah, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim, hanya dapat merubah
gibah seseorang ini terhadap dirinya dan sebuah komunitas hanya jika fi anfusihim, jika mengenali tentang anfusnya, tentang jiwanya. Dengan kata lain, ya lamunan duhir, hanya mengetahui yang lahir, dampak hanya mengetahui yang lahir, hanya orientasi yang lahir, maka aktivitas yang kita lakukan berpijak pada dimensi jasad, dimensi angka-angka, semata ini pijakannya. Maka pada saat ada kesalahan, ada kekeliruan, kita membenainya akan terasa sangat berat. Makanya lebih berat di awal. Pada saat Anda telah terdidik seperti katakanlah, kita sebenarnya bukan mengkritiki sebuah pendidikan, tapi pendidikan di kita itu memang karena sedikit banyak terjadi disorientasi, karena pijakannya, kenapa saya katakan disorientasi? Karena pijakannya tidak ada dalam pijakan kebenaran, kecuali pembenaran. Pijakannya lahiriah. Pijakannya adalah semuanya lahiriah dan disepakati seperti itu. Dan menumpulkan cara berpikir, menumpulkan perilaku-perilaku kecerdasan. Itu dampak dari disorientasi. Orang-orang akademik mengatakan maka akan sulit untuk membangun visi, sulit membangun misi, sulit membangun tujuan, sulit membangun program kerja. Saat salah visinya, program kerjanya juga akan salah. Padahal kebenaran itu kowe wis duwe ngilmune, kan begitu kan? Maka juga harus belajar metode yang benar. Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam kita mencapai sebuah jalan kebenaran itu? Mohon maaf, ini masih orang-orang biasa filsafat, kita masih sedikit berbicara epistemologi, mumet gitu kan? Ya, kita gereja kita turunkan dulu. Jadi pada saat kita berbicara satu keniscayaan hidup, kita menjalani hidup ini pasti, kita niscaya, pastilah kita nompo nggak ditompo ya seperti ini keadaan kita. Tapi pada saat kita menerima hal yang salah, kamu menerima sistem yang salah, kemudian ini kamu tularkan kepada anakmu, anakmu menularkan kepada putu, putu menularkan kepada cicit, maka sudah menjadi kultur, sudah menjadi budidaya, budayanya sudah terbudidayakan. Maka meluruskannya akan terasa sangat berat. Inilah yang dikatakan sebagai sistem Petruk dadi ratu. Itu adalah rumusannya di dalam pewayangan Petruk dadi ratu. Petruk dadi ratu itu apa sih maknanya? Maknanya adalah visi, misi, metode, cara yang salah, kemudian kebenaran itu berangkat dari anggapan. Keyakinan berangkat dari anggapan. Anggapan itu dianggap sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya, kemudian keyakinan yang berangkat dari anggapan ini di levelnya ditingkatkan menjadi keyakinan, anggapan menjadi keyakinan. Pada saat anggapan sudah menjadi keyakinan, maka ditingkatkan menjadi kepercayaan, kepercayaan kemudian ditingkatkan menjadi iman. Sehingga sesungguhnya iman ini pijakannya adalah
anggapan. Bagaimana supaya kita tidak berada di dalam iman yang pijakannya anggapan? Kan itu permasalahannya. Jika ini kita tidak mengetahui sistemnya, tidak mengetahui metodenya, beragama kita itu berarti gambling. Beragama kita berarti judi. Beragama kita itu berarti semoga tapi tidak jelas. Semoganya itu dialamatkan kemana? Kalau kamu beli sego pecel, semoga dapat sego pecel. Ini alamatnya sudah jelas, bakule juga jelas, harganya juga jelas. Sego pecel yang diarani sego sing ngendi, pecel yang mana juga jelas. Tapi tetap kita mengatakan semoga kita dapat sego pecel. Kenapa? Karena sego pecelnya itu tutup jam 09.00 bengi. Sedang kamu berangkat dari rumah itu jam 09.00 malam. Antara rumahmu dengan bakul sego pecel itu jaraknya membutuhkan waktu 1/4 jam. Sehingga kamu mengatakan semoga kita dapat sego pecel, semoga kita dapat ridho, semoga kita dapat makanannya. Sampai di sana tutup. Tapi karena ternyata kesalahan Anda menunda waktu. Kesalahan Anda tidak melihat disiplin terhadap dengan waktu. Maka Anda ditutup, akhirnya tidak dapat sego pecel. Tapi beda dengan orang mengatakan, ya semoga kita dapat sego pecel. Ditakoki, wis ro sego pecel? Urung. Tahu sego? Belum. Tahu pecel? Belum. Lah alamatnya pecel ndi? Katanya di sana. Numpak opo? Belum. Tapi mengatakan semoga dapat sego pecel. Ini namanya gambling. Namanya judi. Semoga husnul khotimah. Apa yang dimaksud husnul juga tidak tahu. Apa yang disebut dengan khotimah juga nggak tahu. Karena yang kamu tahu yang disebut husnul itu teman kamu, yang disebut khotimah itu mbahmu. Sedang di dalam sistem risalah kerasulan, husnul khotimah itu jelas bahwa yang dikatakan surga, neraka itu harus dengan pasti untuk dapat dikenali sejak kamu di dunia ini. Jangan terlalu naif, teman-teman, maksud saya paham ya. Jangan terlalu naif. Naif itu jangan terlalu mengharap sesuatu dengan kamu menganggap diri kamu sebagai nabi, sebagai malaikat. Kemudian kamu berpikir terlalu naif. Alah, ndak apa-apalah, nanti nek mati, nanti Pak Modin juga akan dampingi saya, ngekei bocoran, kemudian memberi jawaban pertanyaan dari mungkar nangkir, man ismuka, sopo jenengmu. Madinuka, opo agamamu. Kamu yakin kamu telah akan memperoleh bocoran dari Pak Modin. Ini namanya kamu naif. Sesuatu yang sesungguhnya kamu tidak tahu dan tidak kenal, tapi kamu mempercayakan nanti saya juga diajari. Kemudian naif kedua, Allah kan Maha Rahman Rahim. Kan gitu. Makanya kalau meninggal, kalau Allah Maha Rahman Rahim, kalau menunjukkan, kalau agama, kehidupan beragama kita di dunia itu adalah aksesoris, kemuliaan dihitung secara aksesoris, kehormatan itu karena kopiah, kemuliaan karena baju, kesucian karena sorban, pangkat derajat itu karena dalil, maka saat kamu meninggal dunia cukup
menjadi hal yang simpel dan sederhana, meninggal bantale ojo lemah, bantale Al-Qur'an atau sorbanmu sing biasa mbok nggo salat, lemeki sajadah, biasanya sajadah mbok nggo salat, kemudian mbok lemeki sajadah. Saat malaikat munangkar nangkir teko, pasti nggak akan jadi bertanya, langsung balik kanan. Astaghfirullahaladzim. Kitibake wong Islam, ya yuk balik yuk, mungkar ngomong karo nangkir. Wes aja diterusne, lha kuwi lho sandali nganti betap. Saat beragama hanya penuangan simbolik dianggap sudah beragama, hanya budaya. Bagaimana supaya agama kita tidak menjadi agama budaya? Permasalahan yang kesekian kali. Nek dikurangi sila agamane awake dhewe, agamu lak mumetne to. Kowe mbiyen Islammu mergo bapak ibumu. Ya toh? Mergo mbahmu. Kowe iso ngaji mergo ustad, ya kan? Roh haram halal mergo sekolah. Ya kan? Bisa wudu mergo sekolah atau pondok kan gitu. Katakanlah saat itu kamu sudah menganggap Islam. Kan itu permasalahannya yang kita butuh jelimeti. Kita kadang membutuhkan, kok rumit begitu ya kan gitu. Kok rumit ya. Rumit karena kita belum terbiasa. Rumit karena kita memahami kehidupan itu ya seger-seger saja dengan situasi dan kondisi sing bias semacam ini. Ya oke. Itu makanya yang kita butuh sadari agama ini. Saya juga mengulang yang malam Jumat kemarin. Beragama itu awalnya, ajaran agama ya, awalnya itu adalah bukan doktrin dan dogma. Sholat ganjaran dapat sekian, sholat 27 derajat, poso widodari 17, ditambah sholat widodari 70, kan begitu. Jadi ini kan doktrin, tidak ada penjelasan. Kamu harus percaya kepada yang narasumber, jangan bertanya lebih jauh. Agama jangan menggunakan akal, agama jangan menggunakan rasional. Agama itu masalah keyakinan, bukan masalah rasional. Ini kan doktrin. Ini doktrin yang sangat ampuh yang saya gunakan supaya kamu tidak banyak bertanya. Kowe takok aku gak iso jawab, maka agama itu jangan kamu pikir utekmu nanti pecah. Wis kuwi mesti gak wani takok. Gak wani takok kowe. Ya kan? Pak Yai, pripun di sana itu rasane madu, susu lan widodari niku pripun Pak Yai? Wes rasa mbok pikir utekmu pecah. Cik panggah ngeyel, kowe goblok to. Ngeyel neh. Kowe iki petok kowe iki. Pecah utekmu engko kan gitu. Itu memang cara yang terampuh.
pada saat membatasi supaya kamu tidak banyak bertanya. Kulo sampun selawatan tapi rezeki kulo kok panggah macet. Coba ditelesih, dosamu paling okakean kan gitu. Makanya kalau ada yang tanya ke Romo, kulo niku sampun selawatan tapi rezekiku macet. Lah nyambut gawemu apa toh? Kan gitu. Nyambut gawe kula turu. Turu karep dhewe selawatan malaikat mbok kon mara ngekeki rezeki. Itu namanya kowe ki naif. Naif itu bahasa lain goblok.